Dalam kegelapan dingin tempat Xian tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri, dia melayang sendirian sementara sarafnya tegang. Dia tidak berani bersantai bahkan untuk sepersekian detik. Aliran kesadaran jiwanya seperti benang katun murni yang terlepas dari laut kesadarannya. Mereka seperti sinar tak terlihat, tersebar di sekitar untuk memahami situasi seperti indranya. Tempat ini dingin dan sunyi. Dia tidak menemukan gelombang energi makhluk hidup. Meskipun dia belum mendekati badai energi di depannya, dia tetap berhati-hati. Energi melonjak melalui seluruh tubuhnya, menciptakan lapisan baju besi energi tebal, membungkusnya sepenuhnya. Gelombang energi yang ditransmisikan di depannya sangat ganas. Mereka seperti lingkaran energi yang meledak dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya. Bahaya ada di mana-mana, tanpa aturan khusus. Tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini dengan aman. Meteorolit yang dia tuju pertama kali sudah tidak terlihat saat ini. Dengan menggunakan mata telanjang, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Tanpa gravitasi, kecepatannya tidak tertahan. Itu jauh lebih cepat daripada saat dia berada di Grace Mainland. Tubuhnya bergerak lincah seperti bunga willow. Dia merasa ada kekuatan yang mendukungnya saat ini. Seberkas cahaya hijau yang menakutkan muncul di belakangnya, dan fluktuasi energi makhluk hidup menjadi lebih jelas. Itu adalah makhluk dari klan kegelapan, yang telah menyerap api hantu roh Yin. Dia akhirnya datang. Yang lain tidak terburu-buru mendekati Xian, karena dia bergoyang dan bergoyang 1000 meter di belakang Xian. Tampaknya lingkaran cahaya redup itu ingin menunggu dan melihat Xian menyerbu badai energi terlebih dahulu, lalu memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Xian mencibir dalam benaknya. Dia tidak peduli dengan yang lain, melepaskan aliran kesadaran jiwa untuk mengawasi aktivitas roh Yin, seolah-olah itu adalah matanya. Jika yang lain bertindak aneh, dia akan segera menyerang. Karena situasi tempat ini tidak jelas, melindungi dirinya dari penyergapan adalah prioritas utama. Xian memahami aturan ini dengan baik. Meskipun dia tidak berakselerasi ke kecepatan tercepat, dia segera mendekati badai energi. Tepat pada saat ini, dia berhenti. Seolah-olah dia memiliki pemahaman diam-diam, Yin Spirit masih tidak mengejarnya, menjaga jarak 1000 meter darinya, seolah-olah dia memiliki penguasa yang tepat bersamanya. Sementara Xian diam-diam mengamati punggungnya, dia memadatkan kesadaran jiwanya. 10 aliran kesadaran jiwa saling melilit untuk membentuk gumpalan besar, menjaga hubungan yang dalam dengan jiwa dewanya. Kemudian perlahan-lahan memasuki area badai energi. Bang! Getaran hebat terpancar kepadanya melalui kesadaran jiwanya. Sinar kesadaran jiwa yang telah dilepaskannya ditarik dan terkoyak, membuat jiwa dewanya bergetar untuk sementara waktu, saat laut kesadarannya melonjak tiba-tiba. Xian mendesak lebih banyak kesadaran jiwa dari laut kesadarannya, mengalir ke sinar terbesar untuk menyelamatkannya dari ditarik ke dalam badai energi. Jiwa dewanya merasakan sakit seolah-olah ada banyak jarum yang menusuknya pada saat yang sama. Energinya menjadi sedikit tidak teratur. Dari 1000 meter di belakangnya, roh Yin memancarkan lingkaran cahaya hijau tua. Dia gemetar, yang menunjukkan bahwa energi jiwanya berfluktuasi. Xian cukup sensitif untuk mendeteksinya. Dia menggigil di dalam, dan tidak banyak berpikir saat dia bergegas menarik kembali aliran kesadaran jiwanya. Dia ingin mengubah kekuatan untuk menghadapi serangan dari belakang. Swosh swosh swosh. Bayangan hijau tua menonjol dalam kegelapan. Mereka adalah roh Yin dari dasar laut di dunia bawah 7 lapisan, yang dipelihara oleh laut gelap dan ki gelap. Mereka jahat dan haus darah, menyerbu ke arahnya dengan tekad bertarung tajam seperti pisau. Xian membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Aliran kesadaran jiwa yang belum dia mundur mulai menghadapi serangan roh Yin. Lingkaran cahaya samar berkilauan di cincin penyimpanan saat mutiara pengumpul jiwa muncul dengan tenang dalam kegelapan. Manik ini berwarna hijau tua, yang membantunya berbaur dengan baik dengan kegelapan, dan sulit untuk mendeteksi lokasinya. Karena roh Yin itu baru saja dilepaskan, mereka belum mencapai kecepatan tercepat. Mutiara pengumpul jiwa dapat menangkap mereka, menyeret mereka ke arahnya dengan beberapa kekuatan tak terlihat. Roh Yin menangis dan meraung. Namun, suara mereka tidak bergema di ruang ini. Api biru besar muncul dari lingkaran cahaya redup, melepaskan fluktuasi jiwa magis yang terbang menuju roh Yin.
Api biru besar itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh yin dan hantu pengembara. Itu adalah Yin Spirit Ghost Flame, salah satu api surga. Kekuatannya mengalir ke dalam roh-roh yin, memberi mereka energi yang luar biasa untuk menyingkirkan ikatan Soul Gathering Pearl. Mereka dapat segera memutus ikatan itu. Kecepatan stagnan roh-roh yin tiba-tiba meningkat. Mereka menangis dan menjerit dengan marah, menyerang Si Yan. Kemauan tajam mereka yang seperti pisau telah menyusup ke laut kesadaran Si Yan terlebih dahulu. Laut kesadarannya yang mendidih tampaknya terfragmentasi oleh kemauan semacam ini. Untuk saat ini, kekuatan Upanishad Si Yan tampaknya terpecah-pecah, dan sulit untuk mengumpulkannya kembali. Fluktuasi energi dari 9 ketenangan jiwa melahap api di bagian altar api surga menjadi lebih jelas. Api giok putih tiba-tiba menelan seluruh laut kesadaran, menyapu bersih keinginan roh yin. Si Yan terpukul. Saat ikatan jiwa terangkat, dia mendapatkan kendali laut kesadarannya lagi. Sayang sekali, sudah terlambat. Aliran roh yin menerjang ke arah Si Yan seperti pilar besar dengan kecepatan tinggi, menghantam dadanya dengan ganas. Serangan berat ini telah membuatnya terlempar ke belakang. Si Yan berubah warna saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Lingkaran cahaya redup itu tidak ingin membombardirnya, tetapi mendorongnya ke badai energi di belakangnya. Jelas bahwa lingkaran cahaya redup itu bisa merasakan bahaya di dalam area itu. Dia juga tahu bahwa Si Yan memiliki beberapa dukungan karena dia berani menjadi sukarelawan. Dia tidak ingin bertarung dengan Si Yan di luar sana, tetapi benar-benar menggunakan kondisi berbahaya di dalam badai energi untuk melelahkan Si Yan. Meskipun Si Yan tahu niatnya, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya selama pertarungan, terlempar ke belakang dan langsung jatuh ke salah satu badai energi. Energi aneh dan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dia lihat menyelimutinya seperti penggiling daging. Di bawah energi yang begitu dahsyat, lapisan pelindung energi di tubuh Si Yan menyala, seolah-olah seseorang menggunakan banyak pisau untuk menebasnya. Rasa sakit menelannya, sementara dia hanya bisa bertahan dengan yang terbaik di bawah serangan yang begitu dahsyat. Aliran kesadaran jiwanya yang kuat yang belum mundur dari badai energi ini kembali ke tubuh Si Yan di bawah kendali jiwa dewanya, menghilang ke laut kesadarannya. Dia tidak berani mendesak kesadaran jiwanya sekali lagi, jadi dia harus memobilisasi kekuatan lain di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya dan menjaga pikirannya tetap aman dan sehat, agar tidak membuat kesalahan apapun. Jika kemampuan ilahinya terbatas, gerakan tubuhnya akan kesulitan. Pada saat itu, bahkan mengangkat lengan atau kakinya akan menghabiskan lebih banyak energi dari biasanya. Beruntunglah dia memiliki kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya. Bergoyang dalam badai energi yang kuat, dia menyesuaikan tubuhnya, melepaskan gagasan untuk bergerak maju. Dia memeriksa kekuatannya dan menemukan bahwa jumlah energi yang dikonsumsi masih dapat diterima. Dia tidak bisa melihat lingkaran cahaya redup atau merasakan lokasi tepatnya. Dia tidak tahu apakah yang lain ingin menyerangnya atau tidak. Si Yan tidak terburu-buru. Dia menenangkan diri dan kemudian merasakan hal-hal di dalam badai energi. Akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun energi yang kacau dan bengkok di area ini keras, itu tidak berbahaya seperti yang dia kira. Dia masih bisa menahannya. Swosh swosh swosh. Api memercik di depannya, sementara lingkaran cahaya redup muncul di badai energi. Energi yang terpelintir dan tidak teratur di sini tampaknya tidak memengaruhinya. Roh-roh yin dan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk lingkaran cahaya redupnya tidak gelisah, seolah-olah mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Muahaha, aku kebal. Nak, masuk ke badai ini, mari kita lihat tindakan pencegahan apa yang kau miliki. Lingkaran cahaya redup itu mengirimkan fluktuasi jiwanya. Orang ini tampaknya sangat percaya diri. Yah, aku tidak terpengaruh, tetapi kau menahan serangan dari badai energi setiap detik. Di tempat ini, kau akan terkuras. Patuhlah dan berikan api surga untukku makan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kedengarannya? Baiklah, Si Yan menyeringai dalam benaknya, mengirimkan fluktuasi jiwanya. 9 ketenangan api pemakan jiwa muncul dari altar di laut kesadarannya. Api giok putih itu seperti kematian yang memanggil jiwa, melepaskan energi yang dapat membakar semua jenis jiwa. Puluhan roh yin bergerak menuju Si Yan dengan tenang. Namun, ketika mereka melihat 9 ketenangan jiwa yang memakan api,
mereka sangat ingin menghindarinya, seolah-olah mereka telah melihat hantu yang ganas. Lingkaran api meluas dari 9 ketenangan jiwa yang memakan api dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan mundur roh-roh yin. Ketika 9 ketenangan jiwa yang memakan api menyentuh mereka, roh-roh yin, retak, berubah menjadi titik-titik cahaya energi murni, berhamburan dalam badai energi dan menghilang dalam waktu singkat. Itu 9 ketenangan jiwa yang memakan api. Lingkaran cahaya redup itu bersemangat, dan fluktuasi jiwanya melesat kemana-mana. Itu yang terbaik untukku. Api biru yang sangat besar secara bertahap muncul dari lingkaran cahaya redup itu. Jiwa yang samar-samar tinggal di tengah api, yang memiliki seberkas jiwa lemah roh hantu api yin di dahinya. Ini adalah tanda yang mewakili bahwa ia telah menyerap api surga. Api yang keluar dari lingkaran cahaya redup itu didorong oleh jiwa yang samar-samar di dalam roh hantu api yin. Itu adalah anggota klan kegelapan, yang dapat menyatu sepenuhnya dengan api surga untuk meningkatkan kekuatan api ke puncak. Dibandingkan dengan situasi Xian dan api surganya yang hidup berdampingan, orang ini lebih berbahaya. Jiwa dewa anggota klan kegelapan itu juga memiliki 3 tingkatan, termasuk laut kesadaran, sungai kegelapan tertentu dari klan kegelapan, dan jiwa dewa yang memuncaki semuanya. Anggota klan kegelapan ini tampaknya adalah seorang pejuang alam tinggi. Karena dia memiliki altar pengorbanan jiwa, dia telah mencapai alam dewa sejati, atau bahkan lebih tinggi. Jiwa dewa duduk rapi di atas altar pengorbanan, melepaskan energi jiwa yang melonjak kuat. Api biru berkelok-kelok seperti ular spiritual, menutupi banyak roh yin dan hantu pengembara. 9 ketenangan jiwa memakan api memancarkan energi jiwa yang menghancurkan jiwa, sementara api giok putih menyelimuti Xian. Akan tetapi, ada begitu banyak roh yin dan hantu di api biru itu sehingga 9 ketenangan jiwa memakan api tidak dapat membakar semuanya dalam waktu singkat. Xian dalam bahaya. Banyak roh yin dan hantu yang membentuk ular spiritual yang membawa kekuatan api surga murni dari Yin Spirit Ghost Flame. Ular-ular itu terbang cepat dan mencapai Xian hanya dalam sekejap. Hanya dalam waktu singkat, api giok putih dari Nine Serenities Soul Devouring Flame telah membakar banyak roh yin dan hantu pengembara. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, jadi Nine Serenities Soul Devouring Flame tidak dapat membakar semuanya secara instan. Makhluk dari klan kegelapan dengan Yin Spirit Ghost Flame-nya juga tergesa-gesa, terbang di belakang ular-ular spiritual dan melesat menuju Xian. Pada saat kritis ini, Xian tertahan jauh di dalam badai energi, di mana konsumsi energi yang signifikan diperlukan untuk melindungi tubuhnya. Dia berjuang keras, memperlihatkan kelemahan di sana-sini. Swosh swosh swosh. Ular-ular spiritual telah melewati pertahanan api giok putih. Tak lama kemudian, mereka menutupinya dengan banyak lapisan. Aliran Yin Spirit Ghost Flame dengan roh-roh yin yang menempel di tubuhnya. Api biru yang sangat besar mencoba mengendalikan jiwanya, yang akan mencegahnya menggunakan teknik bertahannya. Boom! Getaran hebat terpancar dari jiwa Dewa Xian, yang bergoyang di altar, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menyeretnya keluar dari altar dan tubuhnya. Makhluk dari klan kegelapan itu anehnya senang. Ia terus-menerus mengirimkan fluktuasi jiwanya. Nak, kau sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena membuat jiwa dan tubuhmu binasa. Keluar. Xian mencoba menekan getaran kuat jiwa dewanya. Pikirannya berkedip untuk terhubung ke altar pengorbanan jiwa api surga. Api dingin es, api bumi, dan api mayat yang menghilang terbang keluar dari altar setelah mereka menerima perintahnya. Ketiga api surga menciptakan lautan api, yang menutupi seluruh tubuh Xian. Aura dingin yang membekukan api biru di tubuhnya secara instan. Tepat setelah itu, api bumi dan api mayat yang menghilang mulai menyerang ular-ular spiritual dengan ganas. Kedua api ini menggunakan energi mereka yang mengintimidasi untuk menyerang ular-ular itu, membuat percikan api berhamburan kemana-mana. Pada awalnya, Course Vanishing Flame tidak ingin bekerja sama dengan Xian. Setelah dipindahkan ke altar pengorbanan dan menerima manfaat baik darinya, api itu kemudian menjadi lebih lembut dan menerimanya. Pada saat ini, seperti halnya Ice Cold Flame dan Earth Flame, ia menganggap altar api surga di Laut Kesadaran Xian sebagai rumahnya, tempat ia dapat berkultivasi dan berkembang. Pada saat ini, karena seseorang ingin menghancurkan akarnya, api itu,
tentu saja, tidak akan mentolerirnya. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan musuh, tanpa menyembunyikan apapun. Di antara api surga, api mayat yang menghilang adalah salah satu yang aneh, karena memiliki aura kematian yang sangat besar. Bagaimanapun, ia memiliki fungsi yang sama dengan kekuatan kematian dan kehidupan yang telah dipahami Xian. Aura mematikan dari api itu sangat kuat bagi ular yang diciptakan oleh roh yin dan hantu pengembara. Di bawah serangan energi api mayat yang menghilang, roh yin dan hantu menjadi kabur, seolah-olah pikiran mereka ditempati oleh suatu kekuatan jahat yang tidak dikenal. Mereka semua dikendalikan, dan dibuat berhenti dalam kehampaan dengan lesu, seolah-olah mereka telah diserang oleh teknik memperbaiki tubuh. Mereka tidak lagi melepaskan serangan energi jiwa. Api bumi membakar semua jiwa yang membeku. Di bawah suhunya yang membakar, roh yin dan hantu itu tidak melawan. Mereka meleleh sambil berteriak, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Semua roh yin dan hantu takut pada panas yang membakar seperti kekuatan api bumi, yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Tak lama kemudian, kekuatan roh yin rusak parah, dan energi jiwa mereka melemah drastis. Meskipun semuanya adalah api surga, api hantu roh yin biru takut pada suhu tinggi. Ia berjuang di bawah kekuatan api bumi yang membara, sehingga tidak dapat meningkatkan kekuatan untuk mengendalikan jiwa-jiwa itu. Tak lama kemudian, tekanan Xian terangkat, dan jiwa dewanya yang gemetar menjadi tenang sejenak. Kau memiliki lebih dari satu api surga. Makhluk klan kegelapan berteriak. Ia gembira sekaligus gugup. Bagus. Luar biasa. Aku akan menang besar kali ini. Setelah menyerap api surga itu, aku dapat memadatkan tubuh untuk berlaga bahkan di negeri asing. Altar pengorbanan 3 tingkat milik klan kegelapan tiba-tiba berguncang. Daun-daun energi jatuh dari altar, menciptakan lautan daun yang menyambar Xian. Setiap daun memiliki segel kekuatan klan kegelapan. Xian dapat melihat garis-garis di permukaan daun-daun itu. Kekuatan yang dipahami oleh orang bijak klan kegelapan didesak, membuat altar pengorbanan 3 tingkat miliknya menjadi sangat berbahaya. Ketika lautan daun menutupi Xian, kekuatan Upanishad di altarnya menjadi sangat kacau sehingga dia tidak dapat mengerahkan kekuatan untuk bertahan. Semua kekuatan di tubuhnya mulai tidak teratur. Di dalam badai energi, Xian harus mengumpulkan energinya setiap detik untuk menciptakan pertahanan agar dirinya aman dari serangan badai energi. Pada saat ini, karena kekuatan tubuhnya semuanya kacau, dia tidak memiliki metode yang efektif untuk menahan invasi badai energi. Baju zirah energi di sekitar tubuhnya tersebar. Tubuhnya terekspos di tengah badai energi. Kekuatan melahap yang luar biasa melonjak dengan ganas, memasuki tubuhnya dan menghancurkan darah dan dagingnya. Petrification Martial Spirit milik Xian telah aktif sejak lama. Pada saat itu, daging dan darahnya berubah menjadi emas. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retakan sementara energi mendidih hebat di setiap serat ototnya. Di bawah kekuatan badai energi yang merobek kulit, Xian merasakan sakit seolah-olah cacing yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti tubuhnya. Rasa sakit menelan tubuh dan pikirannya. Namun, meskipun dia tidak memiliki perlindungan energi, energi yang meledak di tubuhnya dapat dianggap supranatural. Jadi, meskipun dia merasakan sakit yang hebat, tubuhnya tetap tidak terluka, mempertahankan pertahanan daging yang kaku seperti batu. Orang-orang selalu cenderung meremehkan jiwa dan tubuhnya yang kuat. Tubuh ini telah mengalami ribuan kali pendinginan dengan Petrification Martial Spirit dan Immortal Martial Spirit. Setelah menyerap Golden Marrow, dia jauh lebih tahan lama daripada prajurit lain di alam yang sama. Dia jauh di luar imajinasi orang-orang. Meskipun dia tidak memiliki baju besi energi lagi, dia masih aman. Dan, tubuhnya tampak mengalami masa penempaan dan pemolesan lain dalam kekuatan pemotongan badai energi yang mengerikan, saat banyak titik cahaya memancar darinya. Tubuhnya seperti sedang ditempa oleh begitu banyak palu, yang membuatnya lebih kuat dan lebih bertenaga. Xian memiliki sejumlah besar energi yang tersimpan di tulang, organ dalam, dan uratnya. Setelah pertempuran yang melelahkan ini, banyak wadah yang pecah, membuat energi meluap ke dalam darah dan dagingnya. Tubuhnya menjadi hampir tidak bisa dihancurkan. Secara bertahap, tubuh Xian tampak beradaptasi dengan badai energi, karena ia tidak perlu menambah energi untuk melindungi tubuhnya.
Ia melayang di tengah badai sementara banyak sinar cahaya yang pecah bergerak di sekelilingnya. Ia sekarang tampak seperti benda bercahaya yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh dewa, bagaimana mungkin? Makhluk dari klan kegelapan itu jiwanya bergetar, seolah-olah seseorang telah meninjunya. Ia merasa sedikit tertekan. Bagi para prajurit yang mencapai alam Dewa Raja, pada saat mereka menerobos, mereka akan menyerap sejumlah besar energi surga dan bumi untuk memurnikan tubuh mereka sekali lagi. Setelah proses itu, mereka akan memiliki tubuh dewa yang dapat bergerak bebas di luar angkasa, dan kebal terhadap sebagian besar kekuatan kacau di tempat itu. Alasan mengapa Zenith dari klan tanda hantu dan makhluk dari klan kegelapan ini tidak berani melarikan diri dari daratan Grace adalah karena mereka belum memperoleh tubuh dewa, jadi mereka harus takut dengan energi di luar angkasa. Hanya dengan memadatkan tubuh dengan sukses akan membantu mereka melarikan diri dari daratan Grace dengan aman. Yin Spirit ingin mengambil api surga untuk menggunakan kekuatannya untuk memadamkan tubuhnya. Setelah itu, dia bisa memasuki galaksi dengan mudah. Melihat Xian memperlihatkan tubuhnya tanpa energi untuk melindunginya, namun tidak takut dengan badai energi, makhluk klan kegelapan itu ternganga, berteriak secara naluriah. Biasanya, bahkan para pejuang alam dewa sejati akan membuat tubuh mereka lelah dalam badai energi luar angkasa, tersebar di tanah asing ini. Dia berpikir bahwa jika dia dapat menghancurkan perlindungan di sekitar tubuh Xian, Xian akan segera hancur. Pada saat itu, jiwa dewa dan altar pengorbanannya akan terekspos, yang akan membuatnya mudah untuk membunuhnya. Dia jelas memiliki asumsi yang salah tentang tubuh Xian yang ulet. Dalam badai energi, Xian beradaptasi dengan cepat. Tanpa menggunakan sedikit pun energinya, tubuhnya memercik di area tersebut, karena dia aman dan sehat dalam badai energi. Karena dia tidak perlu memperhatikan untuk melindungi tubuhnya, Xian tiba-tiba terbebas. Dia menyeringai, mengirimkan fluktuasi jiwanya. Terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan pernah tahu tubuhku begitu ulet. Aku bebas sekarang, jadi kita bisa bermain dengan baik, sobat. Xian menyentuh dadanya. Cahaya bintang bermekaran seperti hujan meteorit dari langit. Cahaya itu mengembun menjadi banyak sinar, melesat menuju altar bertingkat 3 makhluk klan kegelapan. Pada saat yang sama, Xian melepaskan domain niat kematian, memadatkan segel kematian dan kehidupan serta domain niat yang dapat menghancurkan semua makhluk, menutupi altar bertingkat 3. Makhluk di altar itu merasa kesal, seolah-olah dia telah menelan banyak lalat. Dia merasa telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk tidak mendapatkan apapun. Di bawah gelombang serangan Xian, dia harus menggunakan kekuatan Upanishad yang belum dia pahami secara menyeluruh. Dia menggunakan energi jiwa untuk memadatkan banyak tombak dewa kegelapan, segel tangan dunia bawah, laut gelap yang bergelombang, Del. Energi jiwanya terkuras dengan cepat, membuat altar bertingkat 3 miliknya menyusut. Ini adalah tanda kehilangan energi jiwanya yang signifikan. Berbeda dari Xian, makhluk ini tidak memiliki tubuh, jadi tidak memiliki energi dari tubuh untuk digunakan. Saat melawan lawannya, dia harus menggunakan energi jiwa yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Awalnya dia ingin menggunakan api itu untuk memurnikan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya hari ini. Selain itu, api itu juga mengungkapkan kelemahan terbesarnya, tidak memiliki tubuh. Kemarilah, 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 kumohon. Xian tertawa terbahak-bahak saat dia mendesak semua kekuatan di tubuhnya. Dia melayang dengan kuat di tengah badai energi, melepaskan kekuatan bintang, kematian, dan kehidupan untuk menetralkan energi yang telah dipadatkan oleh yang lain menggunakan jiwanya. Baiklah, kau menginginkan api surgaku, kan? Aku di sini, menunggumu. Energi jiwa Xian menjadi lebih kuat. Kau menginginkan api surgaku, aku juga menginginkan milikmu. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang akan menyerap siapa. Makhluk dari klan kegelapan itu berjuang keras menghadapi serangan balik Xian. Ia ingin menghindar, tetapi kekuatan Upanishad lainnya telah mengalihkan perhatiannya. Akibatnya, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. 9 ketenangan api pemakan jiwa, api dingin es, api bumi, dan api penghilang mayat telah membakar begitu banyak api dari api hantu roh yin, bersama dengan roh yin dan hantu yang telah dilepaskannya. Hal ini mencegah roh yin menggunakan kekuatan api surga.
Ia hanya dapat menghabiskan energi jiwanya untuk menghadapi gelombang serangan Xian yang ganas. Pisau pemotong ruang, teriak Xian, mendesak kekuatan ruang. Ia menyentuh dahinya, dan kekuatan ruang di altar ditembakkan keluar, bergabung dengan kekuatan tubuhnya. Upanishad ruang tampaknya mengendalikan ki esensinya, memberinya resonansi yang luar biasa dengan Upanishad ruang. Sebuah bilah raksasa muncul di atas altar jiwa makhluk klan kegelapan itu. Retak, pisau pemotong ruang menebas, membagi altar menjadi dua bagian. Itu juga membagi dua jiwa makhluk klan kegelapan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan jiwanya dan memulihkan altar pengorbanan dengan segala upayanya. Tetapi mutiara pengumpul jiwa memanfaatkan kesempatan itu dan melesat maju, mencoba merenggut jiwanya. Sayangnya, tidak diketahui mengapa mutiara pengumpul jiwa tidak dapat memengaruhi jiwa dewa makhluk itu. Itu tidak dapat melahap jiwa dewa. Xian tidak tahu bahwa mutiara pengumpul jiwa adalah kristal binatang dari binatang pemakan jiwa, yang merupakan binatang tingkat 9. Paling-paling, itu hanya dapat menelan jiwa makhluk pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, manik-manik itu hanya dapat mengambil jiwa makhluk di alam dewa sejati. Jika melampaui tingkat ini, mutiara pengumpul jiwa tidak dapat melakukan apapun. Jiwa makhluk itu tampaknya telah mencapai alam dewa raja. Dengan demikian, hanya mutiara pengumpul jiwa dari binatang pemakan jiwa tingkat 10 yang dapat menangkapnya. Xian tidak terburu-buru meskipun dia melihat bahwa manik-manik itu tidak efektif. Dia meningkatkan kekuatan ruang untuk menciptakan pisau pemotong ruang yang lebih besar. Kemudian, dia menebas jiwa makhluk itu berkali-kali untuk mencegahnya mengumpulkan jiwanya lagi. Tak lama kemudian, gelombang yang bergejolak dan ganas meluap dari glabelanya. Tanda khusus bersinar di dahinya, melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Fluktuasi itu melepaskan gelombang tanda yang hidup, yang menghilang dari dahinya dan muncul kembali di altar 5 iblis dunia batin dan darah iblis abadinya. Boom! Laut kesadaran Xian terguncang dengan gemuruh. Pada saat itu, kesadarannya kabur. Altar pengorbanan jiwanya terbang keluar dari laut kesadarannya, berhenti di depannya. Dia terkejut. Peristiwa mengerikan ini membuatnya takut saat dia melihat tanda di dalam altar, yang melepaskan getaran kuat, seolah-olah mencoba menciptakan sesuatu. Itu tampaknya kekuatan Upanishad yang sangat menakutkan. Tanda di dahinya telah menghilang dan muncul kembali di altar, terus-menerus mengubahnya. Fondasi altar ini, yang telah dihasilkan dari kesadaran jiwanya dan energi yang diserap oleh 5 iblis dunia batin dari reruntuhan 7 patung Demogorgon, sedang direkonstruksi secara ajaib. Hanya dalam sekejap, hubungan antara Xian dan 5 iblis terputus. 5 iblis tampaknya hancur dan berkumpul di dalam tanda tersebut. Tanda ini mengalami transformasi yang luar biasa. Tanda itu berputar, menciptakan lubang hitam yang menyebarkan aura yang sangat jahat dan merusak. Swoosh! Mutiara pengumpul jiwa terbang keluar, jatuh ke dalam lubang hitam itu. Di dalam lubang hitam, Xian dapat melihat energi eksentrik bergerak, yang membuatnya takut, membuatnya gelisah saat menyaksikan transformasi ini. Secara samar-samar, dia menemukan bahwa dia memiliki hubungan dengan lubang hitam, karena dia dapat menggunakan jiwa dewa untuk mengendalikannya. Namun, ketika dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tak lama kemudian, mutiara pengumpul jiwa hancur. Kristal binatang dari binatang pemakan jiwa yang aneh berubah menjadi banyak titik cahaya, menghilang ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu berputar, melepaskan kekuatan hisap yang jahat dan aneh, sangat besar. Pada saat itu, semua energi di pusat badai energi terpengaruh. Roh yin yang tak terhitung jumlahnya dan hantu pengembara ditarik dari lingkaran cahaya redup, menghilang ke dalam lubang hitam. Bahkan altar yang telah dibangun oleh makhluk klan kegelapan selama bertahun-tahun juga terpengaruh. Tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, itu tidak dapat menghilangkan kekuatan hisap, dan ditarik ke dalam lubang hitam. Setelah beberapa napas, makhluk klan kegelapan dan pengorbanan jiwa tersedot, termasuk banyak roh yin dan hantu. Tidak ada yang tersisa. Saat api biru yang kuat itu terikat erat oleh 9 ketenangan jiwa yang memakan api bumi, api dingin es, ia tidak bisa bergerak, melayang di depan Xian. Makhluk klan kegelapan telah mencoba segala cara untuk mengambil api surga milik Xian. Namun, ia akhirnya terseret ke dalam lubang hitam,
yang telah melelehkan 5 iblis dunia dalam dan mutiara pengumpul jiwa. Lubang hitam ini tercipta oleh kekuatan dari tanda itu. Xian menjadi ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa musuhnya telah menghilang sepenuhnya. Xian tercengang, melihat lubang hitam di sana. Ia samar-samar merasakan bahwa lubang hitam itu juga memiliki banyak pusaran besar yang berputar, seperti di titik akupunturnya, untuk memurnikan sejumlah energi. Xian tahu bahwa energi yang dimurnikan lubang hitam itu berasal dari makhluk klan kegelapan. Lubang hitam itu melayang di depannya lalu menghilang, muncul kembali di laut kesadarannya, tetap berada di tempat altar pengorbanan jiwa dulu berada. Kekuatan magis Upanishad perlahan-lahan dihasilkan dari lubang hitam itu. Xian menggunakan jiwa dewanya untuk merasakan, lalu mengubah wajahnya. Kekuatan Upanishad itu disebut esensi asli yang melahap. Kekuatan itu dapat melahap semua jenis energi. Itu juga merupakan segel Upanishad yang paling jahat dan paling kejam, yang sifatnya adalah menghancurkan, merobohkan, dan menghancurkan keseimbangan apapun. Kekuatan Upanishad ini adalah sifat lubang hitam, inti lubang hitam yang dihasilkan oleh kombinasi 5 iblis dunia dalam, mutiara pengumpul jiwa, dan tanda di dahinya. Itu terkait langsung dengan jiwa Xian. Xian terpukul keras. Dia mencoba menenangkan diri untuk memahami esensi kekuatan Upanishad itu. Dia mengirim jiwanya ke lubang hitam, mengamati pusaran berputar yang tak terhitung jumlahnya saat dia menyaksikan turunan dari kekuatan paling eksentrik dan paling jahat di alam semesta. Pikiran Xian dan jiwa dewa menjadi jernih saat dia menyerap pengetahuan dan pemahaman tentang kekuatan baru ini. Dia ingin memahami esensinya dengan baik, dan bagaimana energi dimobilisasi saat menggunakan kekuatan ini. Kehilangan tuannya, Yin Spirit Ghost Flame menjadi tenang, dan tidak bereaksi apapun. 9 ketenangan jiwa melahap api, api dingin es, api bumi, dan api mayat yang menghilang menjadi pembicara yang paling berbakat dan persuasif, saat mereka melepaskan fluktuasi jiwa mereka untuk berkomunikasi dengan Yin Spirit Ghost Flame. Api biru yang sangat besar itu tidak mengirimkan fluktuasi energi apapun, seolah-olah mendengarkan api lainnya. Setelah beberapa saat, Yin Spirit Ghost Flame tampaknya yakin. Itu berubah menjadi bentuk aslinya, masuk ke kepala Xian melalui matanya, bersama dengan 9 ketenangan jiwa melahap api, api dingin es, api bumi, dan api mayat yang menghilang. Yin Spirit Ghost Flame kemudian tinggal bersama dengan 4 api surga lainnya di altar api surga. Ia bersinar dengan tenang, perlahan menyatu dengan altar api surga. Ia kemudian berakar, menganggap api surga sebagai basis barunya untuk berkembang. Yin Spirit Ghost Flame sangat menyukai situasi barunya. Ketika ia dipaksa untuk menyatu dengan makhluk dari klan kegelapan itu, kebebasannya direnggut. Api itu harus tetap berada di dalam jiwa makhluk lain di bawah kendali makhluk lain itu. Ini sama sekali tidak adil. Kemauan, kekuatan, dan jiwa api itu diambil, jadi ia tidak punya cara untuk melawan atau memberontak. Setiap kali makhluk dari klan kegelapan itu bertarung dengan yang lain, ia selalu menggunakan kekuatan api itu terlebih dahulu. Api itu diperbudak, membiarkan tuannya mengambil semua yang dimilikinya. Tentu saja, nyala api itu tidak menyukainya. Ia biasa merencanakan untuk melarikan diri. Namun, begitu ia menyatu, jiwa dan kesadaran nyala api itu terkurung. Setelah beberapa kali mencoba, ia terluka parah dan belum pulih sepenuhnya. Tawaran yang ia miliki saat ini benar-benar berbeda. Tinggal di altar pengorbanan jiwa Xian berarti ia setara dengan Xian. Selain itu, ia dapat mengambil darah, energi jiwa, dan kesadaran jiwa Xian untuk memelihara dirinya sendiri. Dan, ia dapat berkembang untuk berevolusi di kemudian hari. Hanya ketika Xian dalam bahaya, ia akan menggunakan kekuatan nyala api itu. Bagaimanapun, Xian tidak akan menggunakan semua kekuatannya untuk melawan musuh. Itu hanya akan terjadi dalam beberapa kasus tertentu. Hanya ketika Xian sangat membutuhkannya, ia akan menggunakan kekuatan nyala api itu. Ini adalah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak seperti sebelumnya ketika ia berada dalam situasi pasif, terus-menerus menghabiskan energi sendirian. Tentu saja, situasi saat ini adalah yang diinginkan nyala api itu. Dengan demikian, di bawah godaan dari 4 api surga lainnya,
Yin Spirit Ghost Flame yang tidak dimiliki telah secara proaktif menyatu dengan altar api surga milik Xian, yang akan menjadi rumah barunya. Api itu merasa puas dan aman. Xian terkejut bahwa keempat api surga telah mencoba menarik lebih banyak dukungan untuknya. Dia tidak perlu membujuk api baru itu, dan semuanya berjalan lancar. Yin Spirit Ghost Flame telah menjadi kekuatan baru di altar api surganya. Xian senang dengan hasil ini, berpikir bahwa itu sepadan dengan suguhan baiknya untuk keempat api surga. Lebih mudah jika keempat api surga membantunya meyakinkan jenis mereka. Api surga menjadi tenang, tetapi altar mereka telah mengembang. Energi yang bergerak di dalamnya jelas lebih kuat, yang sangat menguntungkannya. Jiwa dewanya tampaknya menyublim, menjadi lebih padat dan lebih bersih, dengan kekuatan baru. Namun, lubang hitam itu masih memurnikan energi di sebelah altar api surga. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya masih berputar dengan gila-gilaan dengan misteri esensi asli yang melahap. Ini membuatnya takut sekaligus senang. Secara bertahap, gelombang energi magis mulai menyebar dari pusat pusaran di lubang hitam. Gelombang tersebut telah mempercepat kecepatan melahap lubang hitam, lalu meluap ke laut kesadaran Xian, altar api surga, dan altar segel Upanishad. Laut kesadarannya terus meluas. Aliran kesadaran jiwa di bawah dorongan energi itu telah menghasilkan aliran yang lebih murni, yang meningkatkan area laut kesadaran. Xian sekarang memiliki lebih banyak kesadaran jiwa untuk digunakan. Kelima api surga menari dengan dukungan energi itu, seolah-olah mereka didorong. Masing-masing dari mereka tampak gembira dan bersemangat. Altar segel Upanishad yang dibuat saat Xian berhasil menembus alam dewa sejati juga memperoleh manfaat. Ketiga kekuatan tersebut dimurnikan, membuat Xian memahaminya ke tingkat yang sama sekali baru. Xian mengalami perubahan yang luar biasa dalam benaknya. Melihat kekuatan halus baru Upanishad, Xian menjadi lebih bersemangat. Xian menemukan bahwa lubang hitam yang baru terbentuk itu mirip dengan roh bela dirinya yang misterius, karena dapat melahap energi, menyaringnya, dan memberinya banyak manfaat. Kemampuan eksentrik dan jahat ini dapat membuatnya sangat kuat, dan meningkatkan kecepatan kultivasinya dengan sangat pesat. Xian tiba-tiba merasa bahwa kekuatan dasar Upanishad, serta inti dari cincin pembuluh darah dan tanda di dahinya adalah sebuah misteri. Laut kesadaran, altar segel Upanishad, dan altar surga telah diuntungkan oleh energi lubang hitam, yang membantu mereka berkembang dan berubah. Xian telah berkonsentrasi pada lubang hitam untuk memahami esensi-esensi asli yang melahap untuk memahami kekuatan paling jahat di seluruh alam semesta ini. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa itu adalah kesempatan terbesar yang mungkin dapat mengubah seluruh hidupnya. Di atas meteorit, Bao Ao, Jieji, Kante, Kepala Mayat, dan Zenith sedang menunggu dalam diam. Orang-orang itu adalah eksistensi puncak di Grace Mainland. Namun, setelah mereka sampai di negeri asing ini, mereka menemukan bahaya yang bersembunyi di mana-mana. Bahkan jika mereka tidak bergerak, itu tetap akan menghabiskan energi mereka. Mereka semua merasa telah mengalami kegagalan besar, karena mereka pikir mereka telah membuat langkah yang salah untuk sampai di sini kali ini. Mereka seharusnya tidak sembrono seperti itu. Sudah berapa lama? Jieji bosan saat dia menggelegar. Xian bodoh, mengapa dia harus begitu bersemangat? Orang dari klan kegelapan itu bukanlah orang baik. Dia ingin membidiknya. Harum, Xian seharusnya tidak menyombongkan diri. Orang dari klan kegelapan itu akan membunuhnya. Bao Ao merasa sakit kepala. Sudah lama sekali. Jika orang itu cukup cepat, dia pasti sudah berhasil. Bagaimanapun, aku selalu merasa bahwa Xian pasti memiliki dukungan jika dia begitu percaya diri. Mungkin dia bisa menang, siapa tahu. Keduanya mengerti bahwa Xian dan makhluk dari klan kegelapan itu seharusnya sudah bertarung. Mereka berdua memiliki api surga, api ajaib dari Grace Mainland. Karena fitur khusus dari api surga itu, sudah menjadi takdir bagi Xian dan orang dari klan kegelapan itu untuk bertarung demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, Xian berada di pihak yang kurang beruntung. Setidaknya, dari apa yang dapat mereka amati, Xian tidak sekuat yang lain. Dia akan segera dirobohkan. Bao Ao dan Jieji dapat melihat bahwa sebelum makhluk klan kegelapan menghancurkan tubuhnya, dia seharusnya memiliki alam yang sangat tinggi. Kalau tidak, dengan hanya roh yin dan hantu pengembara,
dia tidak akan pernah memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kante, kepala mayat, dan Zenith dalam kitab mantra tertulis Yin tidak melakukan gerakan aneh apapun, seolah-olah mereka telah meramalkan hasil menyedihkan Xian. Dalam pikiran mereka, orang yang bisa kembali dari badai energi itu pastilah roh Yin. Karena dia hanya memiliki bentuk jiwa, dia bisa kebal terhadap sebagian besar serangan energi di tempat ini. Selain itu, wilayah kekuasaannya lebih tinggi. Dalam badai energi, membunuh Xian semudah membalikkan telapak tangannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka takut bahwa Ao dan Jieji bisa menjadi gila dan menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka tidak ingin memprovokasi yang lain dan menyebabkan perselisihan saat ini. Kelompok orang ini menunggu dalam diam untuk hasil yang jelas dengan pikiran yang berbeda. Waktu terus berlalu, energi yang mereka miliki terkuras dengan cepat. Setelah setiap detik, energi mereka terkuras sedikit. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di tempat ini, yang membuatnya sulit untuk menentukan waktu. Mereka hanya bisa menunggu dengan enggan. Lama setelah itu, seberkas cahaya bersinar dalam kegelapan dingin di depan mereka, yang membawa seberkas energi roh Yin yang samar. Kante tersenyum aneh saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Yin Spirit sudah kembali. Kuharap dia menemukan sesuatu dan bisa memberi kita kabar baik. Course Chief dan Zenith merasa nyaman karena mereka akhirnya melihat hasilnya. Di mata mereka, jika Xian tidak memulainya terlebih dahulu, mereka tidak akan datang ke sini. Kesalahan besar. Dalam situasi yang sulit ini, orang-orang ini tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xian. Mereka begitu bermusuhan sehingga mereka ingin melihat Xian mati secepat mungkin. Bao Ao dan Jieji mengubah raut wajah mereka. Mereka juga merasakan energi Yin Spirit dari sinar cahaya itu. Lambat laun, cahaya itu menjadi lebih jelas. Setelah sekejap, mereka melihat tubuh berotot. Kante dan Course Chief tercengang, tidak percaya pada mata mereka sendiri, wajah mereka tercengang. Zenith dalam kitab mantra tertulis Yin ketakutan, mengirimkan suaranya yang dingin. Persetan, ini sangat buruk. Bao Ao dan Jieji terkejut. Mereka tidak bisa menahan tawa riang mereka yang gila. Bahkan Boruo dan Gudasi dari klan iblis telah memasang wajah sombong karena mereka tiba-tiba merasakan perasaan ceria. Orang itu memiliki tubuh, jadi dia pasti Xian. Tidak hanya itu, dia memiliki aura roh Yin di tubuhnya, dia melakukannya dengan sengaja. Xian turun ke meteorolit, berdiri di samping Bao Ao dan Jieji. Dia melirik Kanta dan kepala mayat, lalu mengalihkan pandangannya ke kitab suci mantra tertulis Yin. Tiba-tiba, dia berkata, "Kalian tampaknya cukup terkejut." Kanta dan kepala mayat meringis. Kitab suci mantra tertulis Yin bergetar saat mereka mendengar suara Zenith lagi. Di mana roh Yin? Sambil mengangkat bahu, Xian memasang wajah datar, menggelengkan kepalanya. Hantu tahu, aku tidak melihatnya dalam badai energi. Mungkin, energi luar angkasa telah menghancurkannya menjadi abu. Haha, badai energi memiliki energi khusus. Berbagai jenis energi sering meledak secara kacau. Nah, karena dia tidak memiliki tubuh, dia bisa terluka. Kante, kepala mayat, dan Zenith tetap diam. Mereka mengerti bahwa Xian mengoceh untuk menipu mereka. Dia memiliki aura roh Yin di tubuhnya, jadi tidak mungkin dia tidak bertemu dengan yang lain. Yang dimaksud Xian jelas adalah pengumuman kemenangannya. Dia menang. Aura roh Yin di tubuhnya adalah bukti nyata. Fakta bahwa dia bisa kembali hidup-hidup telah membuktikannya. Dia melepaskan aura roh Yin hanya untuk memperjelasnya kepada Kante, kepala mayat, dan Zenith. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dia telah mengambil sesuatu dari yang lain. Nak, kamu hebat. Jieji menepuk bahunya dengan gembira, sambil tertawa terbahak-bahak. Sangat hebat. Haha, dengan klan iblis kita memiliki seorang jenius sepertimu, aku sudah bisa melihat masa depan klan kita yang makmur. Xian tersenyum cerah, lalu mengangguk dan menjawab dengan serius. Kurasa begitu. Yah, dia sama sekali tidak rendah hati. Kante, kepala mayat, dan Zenith sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka merasa kesal, karena mereka tahu mereka ditipu. Namun, saat ini, mereka tidak mengatakan hal buruk atau berteriak untuk meminta pertarungan dengan Xian. Fakta bahwa Xian dapat membunuh Yin Spirit dan mengambil api surganya sudah cukup untuk membuktikan kekuatan yang dimilikinya.
Mereka seharusnya tidak meremehkannya. Kante, kepala mayat, dan Zenith tidak yakin bahwa mereka dapat mengalahkan makhluk misterius dari klan kegelapan itu dalam badai energi, apalagi membunuhnya. Xian telah membuktikan bahwa kompetensinya tidak kalah dari mereka. Karena Yin Spirit telah pergi, mereka hanya memiliki 3 orang di pihak mereka, sementara klan iblis memiliki Xian, Bao Ao, Jieji, dan 2 prajurit di langit kedua alam dewa sejati. Kekuatan ini rupanya cukup untuk bertarung langsung dengan mereka. Situasi berubah dalam keheningan, membuat ketiganya cemas. Mereka merasa keadaan semakin memburuk setiap detiknya. Bagaimana situasi di sana? Kante terdiam beberapa saat lalu bertanya pada Xian. Badai energi itu sangat kuat dan berbahaya. Begitu kalian masuk ke sana, badai itu akan mengikat dan memutar tubuh kalian. Kurasa kalian bisa melewatinya, tetapi kalian harus menghabiskan lebih banyak energi. Xian tersenyum, tetapi dia tidak terus menggoda mereka. Kurasa kita tidak punya pilihan lain. Kita harus sampai di sana. Menunggu di sini tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Berhenti sejenak, dia menatap Bao Ao dan Jieji. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Bao Ao dan Jieji, tentu saja, mempercayainya. Mereka langsung mengangguk setelah dia bertanya. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Mengenai mereka, biarkan saja mereka memilih. Xian tersenyum, melompat dari meteorit tempat ia baru saja mendarat beberapa saat lalu. Bao Ao, Jieji, Boruo, dan Gudasi tidak ragu sedikit pun, mengikutinya dan menuju ke pusat badai energi. Bagaimana menurutmu? Zenith bertanya kepada Kante dan kepala mayat. 2 orang lainnya ragu-ragu sejenak. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya solusi saat mereka menatap badai energi yang tidak jauh dari mereka. Hati-hati, kita tidak boleh memprovokasi anak itu. Aku bisa melihat dia tidak takut sama sekali. Saat kita memasuki badai energi, jangan bertengkar dengannya. Jangan beri dia kesempatan untuk menyergap kita. Zenith merenung sejenak sebelum memberikan saran dengan enggan. Sebenarnya, ia merasa takut memenuhi hatinya. Ia tidak dapat menyangkal bahwa ia telah meremehkan kompetensi Xian. Saat ia akhirnya memahaminya sekarang, ia harus menyesuaikan arahnya sekali lagi. Kante dan kepala mayat tidak bodoh, dan mereka berdua setuju. Ketiganya kemudian bersiap sejenak dan mengikuti kelompok Bao Ao, melompat ke dalam kegelapan yang dingin. Ketika mereka bertiga melintasi area aman untuk mencapai badai energi, mereka dapat melihat Xian dengan begitu banyak titik cahaya berputar di sekelilingnya. Dia aman, dan sama sekali tidak memperlambat kecepatannya. Sebaliknya, Bao Ao, Jieji, Boruo, dan Gudasi, 4 ahli teratas dari klan iblis, sedang berjuang dalam badai energi. Sekilas, ketiga lainnya merasakan jiwa mereka terpukul dengan menyedihkan, karena mereka merasa telah membuat asumsi yang salah tentang pemuda itu. Jika dia bisa aman dan sehat dalam badai energi luar angkasa, seberapa kuat daya tahan tubuhnya? Tingkat apa yang telah dia capai? Bagaimana mungkin Grace Mainland memiliki orang aneh seperti dia? Jelas bahwa dia baru saja mencapai langit pertama alam dewa sejati. Bagaimana dia bisa memurnikan tubuh yang kebal terhadap energi luar angkasa, yang setara dengan ketangguhan tubuh dewa? Ketiganya tiba-tiba merasa cemas, karena mereka melihat jalan di depan penuh dengan bahaya, terutama karena mereka ditemani oleh orang aneh seperti Xian. Rencana awal mereka telah gagal. Mereka harus segera memikirkan solusi baru secepat mungkin. Kelompok orang ini perlahan maju dalam badai energi. Berbeda dengan Xian, yang bergerak dengan tenang, Bao Ao, Jieji, Kante, dan Course Chief berjuang di tengah badai energi. Mereka harus menggunakan lebih banyak energi untuk menghadapi serangannya yang dahsyat. Xian tenang, tetap berada di belakang tim Bao Ao. Dia sering memeriksa Kante, Course Chief, dan Zenith dalam kitab mantra tertulis Yin. Di bawah tatapannya yang tajam, Kante dan Zenith sedikit tegang. Dalam badai energi, mereka semua perlu menghabiskan sejumlah besar energi untuk melindungi tubuh mereka. Namun, Xian sama sekali tidak terpengaruh. Jika mereka harus bertarung di sini, mereka akan menerima kerugian yang signifikan. Mereka takut Xian telah menaruh dendam terhadap mereka, dan dapat menyergap mereka kapan saja. Mereka merasa gelisah sepanjang jalan, menjaga jarak yang aman dari Xian.
Setelah beberapa saat, karena mereka dapat melihat bahwa Xian tidak peduli dengan mereka, mereka akhirnya dapat menenangkan saraf mereka yang tegang. Di dalam badai energi, semua orang harus menghabiskan sejumlah besar energi. Akhirnya, mereka telah melintasi area tersebut, mendarat di meteorolit lainnya. Meteorolit ini hampir identik dengan yang mereka singgahi sebelumnya. Dingin dan gelap, mereka tidak melihat energi kehidupan, dan mereka harus menghabiskan energi mereka untuk melawan suasana yang keras ini setiap detik. Setelah Xian menenangkan tubuhnya, dia mengerutkan kening sambil merasakan. Kemudian dia berkata, tidak ada apa-apa di sini. Kita harus melanjutkan. Kemudian, dia memimpin dan melompat ke dalam kegelapan yang dingin lagi. Tim Bao Ao tidak mengatakan apa-apa, mengikutinya ke dalam kegelapan. Kante, kepala mayat, dan Zenith tahu perjalanan ini tidak akan menjadi perjalanan yang baik. Mereka tidak akan memiliki jalan kembali, jadi mereka hanya bisa terus maju. Mereka perlu melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu di meteorolit berikutnya. Mereka mengikuti Xian, menghabiskan energi mereka untuk maju lebih jauh dalam kegelapan. Setelah melintasi lebih dari 10 meteorolit, bahkan basis kultivasi mereka di alam yang lebih tinggi tidak dapat bertahan lagi. Mereka semua telah menghabiskan setidaknya setengah dari energi mereka. Boruo dan Gudasi tampak tidak dapat bertahan lagi, wajah mereka pucat pasi. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, sepertinya mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bao Ao dan Jie Ji tampak muram. Melihat lautan meteorit yang tak berujung di depan mereka, mereka hanya merasa getir. Kante, Course Chief, dan Zenith juga tidak mengatakan apa-apa, sementara mereka memeriksa tubuh mereka dengan enggan. Pada saat ini, keputusasaan perlahan-lahan meluas di hati mereka, karena mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menyeberangi lautan meteorit ini untuk menemukan jalan keluar. Teruslah bergerak, tetap di sini juga menghabiskan energi kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan, kita tidak punya pilihan. Xian merenung sejenak dan kemudian menghela napas, menyerbu ke depan. Mereka tahu mereka tidak punya jalan lain. Mereka hanya bisa terus seperti itu. Mereka semua melompat ke dalam badai energi, menuju meteorit terbesar yang mereka lihat. Menyeberangi badai energi, begitu Xian mendarat di meteorit itu, matanya berbinar. Dia berteriak, aku bisa merasakan seseorang pernah ke sini sebelumnya. Bao Ao dan Jie Ji ada di belakangnya. Mereka terkejut mendengar kata-katanya. Tidak lama setelah itu, Boruo, Gudasi, Kante, Zenith, dan Course Chief muncul. Mereka tergerak, menatap meteorit itu dengan secercah harapan di hati mereka. Meteorit tempat mereka berdiri itu sedikit lebih besar dari pulau abadi di laut tak berujung. Ada begitu banyak liang yang menggali inti meteorit itu. Batu-batu besar berserakan di pintu masuk liang-liang besar itu. Jelas bahwa seseorang telah mengeksploitasi area ini. Semua orang menjadi gembira, melepaskan kesadaran jiwa mereka ke gua-gua itu untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang hidup. Namun, mereka kecewa karena tidak melihat fluktuasi energi makhluk hidup. Meskipun seseorang pernah ke sini sebelumnya, mereka sudah pergi. Karena tim Xian tidak tahu lokasi pasti mereka, sulit untuk menemukan solusi yang lebih baik. Aku akan pergi ke gua dan memeriksanya, Xian merenung lalu memutuskan untuk merintis. Dia terbang ke sebuah gua di depan mereka. Dia masuk lebih dalam ke meteorolit itu, melihat begitu banyak belokan dan saluran yang rumit. Di ujung jalan, dia menemukan banyak titik cekung di dinding terowongan. Sepertinya seseorang telah mengambil kristal atau sesuatu dari titik cekung itu. Itu pasti semacam mineral. Dia mengamati sebentar dan sampai pada kesimpulan itu, lalu kembali. Dia memasuki gua lain dan menemukan jejak eksploitasi yang sama. Xian tidak berlama-lama di sana. Dia kembali dari gua, berdiri di samping Bao Ao sambil berkata, meteorit ini pasti memiliki mineral aneh. Itu adalah tambang mineral. Namun, mereka telah mengeksploitasi semuanya. Itu sebabnya kami tidak menemukan siapapun di sini. Saat Bao Ao mendengar kesimpulannya, dia merasa lebih baik. Dia tersenyum dan menghibur dirinya sendiri. Jika kita menemukan jejak makhluk hidup di sini, itu berarti kita menuju ke arah yang benar. Jika mereka bisa berkunjung ke sini dan pergi dengan selamat, kita juga bisa.
Selama kita bisa menemukan jejak orang-orang yang beraktivitas di area ini, kita bisa memastikan bahwa tempat ini bukanlah tempat mati yang tidak memiliki harapan. Semua orang setuju dengannya. Mereka merasa lebih baik, karena mereka merasa bisa melihat harapan di sini. Pindah. Kita harus melanjutkan. Mungkin, kita akan menemukan tambang yang belum dikosongkan. Mungkin kita bisa menemukan seseorang di sana, saran Xian. Kante, Zenith, dan Course Chief tidak menolak pendapatnya. Mereka mengangguk tanpa suara, dengan jujur menyetujui sarannya untuk pertama kalinya. Semua orang terus bergerak maju. Mereka kemudian melintasi 7 meteorit lainnya, yang 3 di antaranya memiliki jejak eksploitasi. Semua orang gembira, meskipun energi mereka hampir terkuras habis. Mereka terus bergerak maju. Kemudian, mereka mencapai meteorit raksasa. Begitu mereka mendarat, semua orang menjadi senang. Mereka segera merasakan rentetan makhluk hidup. Mereka bergegas bergerak ke area tempat mereka mendeteksi aura kehidupan. Kemudian, mereka melihat banyak gua besar yang terhubung ke inti meteorit. Fluktuasi kehidupan yang mereka rasakan keluar dari gua-gua itu. Mereka dapat mendeteksi yang lain, dan yang lain tampaknya menemukan mereka juga. Tidak lama setelah itu, ledakan yang memekakkan telinga muncul. Binatang buas yang tampak seperti terbuat dari tumpukan batu muncul dari gua-gua. Binatang buas semacam ini panjangnya sekitar 10 meter, dengan bentuk belah ketupat dan kepala yang tajam dan runcing. Mereka juga memiliki gigi seperti pisau yang mengerikan. Mereka belum pernah melihat binatang buas semacam ini di Grace Mainland. Cahaya redup berkelap-kelip di mata binatang buas itu, sementara mereka menyebarkan aura besar dan melotot ke arah kelompok Xian. Sebuah teriakan terdengar dari gua-gua. Tidak lama kemudian, 7 orang muncul dari gua. Mereka adalah anggota klan roh kegelapan, klan manusia, dan klan tanda hantu. Orang-orang itu memiliki tanda berbentuk berlian yang menonjol di dahi mereka. Mereka tampaknya berasal dari kekuatan yang sama. Pemimpinnya adalah anggota klan roh kegelapan, yang gerakan energinya sangat hebat. Intensitas energi tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada ahli manapun yang pernah ditemui Xian. Pria itu mengenakan jubah emas gelap, menyembunyikan tangannya di lengan baju yang longgar. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih tersampir di bahunya. Matanya yang dingin menatap tim Xian tepat ketika mereka keluar dari gua. Di bawah tatapannya, semua orang sangat gelisah, seolah-olah seekor binatang buas raksasa dari zaman kuno sedang menatap mereka. Perasaan ini sangat menyebalkan. Raja Dewa, gumam Bao Ao, wajahnya berubah drastis. Xian menggigil. Cahaya ilahi bersinar di matanya saat dia segera mengumpulkan energi, diam-diam tetap waspada. Dari mana asalmu? Pemimpin klan roh kegelapan itu menatap dingin ke arah yang lain dan berkata dengan nada rendah. Namun, dia bersikap mengesankan seperti dewa yang mengawasi makhluk-makhluknya, acuh tak acuh tetapi kasar. Kami dari Grace Mainland. Kami baru saja tiba di Laut Meteorolit. Tapi sekarang kami tersesat. Bao Ao melangkah maju dan menjawab lelaki tua itu dengan hati-hati. Di mana tempat ini? Aku ingin tahu apakah kau bisa menunjukkan kepada kami cara untuk bertahan hidup di sini. Cara untuk bertahan hidup. Pria itu terkekeh. Dia merenung sejenak dan kemudian mengangguk, matanya merenung. Ada cara untuk bertahan hidup. Namun, kau harus patuh. Jika tidak, itu adalah jalan kematianmu. Mengerti? Tim Xian berubah warna. Mereka diam-diam mengamati ke-6 orang lainnya. Mereka semua takut. 6 orang lainnya termasuk anggota klan roh kegelapan, klan manusia, dan klan tanda hantu. Mereka adalah para pejuang di puncak alam dewa sejati, dan semuanya memiliki aura yang berbahaya. Hanya pemimpinnya yang memiliki alam dewa raja. Bagaimanapun, lelaki tua itu sendiri dapat membunuh semua anggota tim Xian, apalagi ke-6 lainnya. Dalam pertempuran ini, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Tuan Anmu, kitab suci itu tidak buruk, haha. Seorang pemuda dari klan tanda hantu terkekeh. Tato ajaib muncul di wajahnya saat dia mengagumi kitab suci mantra tertulis Yin. Dia bergumam, Tuan, Anda telah setuju untuk memberi saya sesuatu. Pemimpin klan roh kegelapan bernama Anmu. Dia hanya menyeringai, mengangkat tangannya dan menyambar kekosongan. Aliran energi yang luar biasa yang dapat membuat gunung runtuh menyembur keluar dengan ganas dari telapak tangannya.
Kitab suci mantra tertulis Yin direbut, jatuh ke tangan Anmu. Keluarlah. Jangan suruh aku melakukan itu. Anmu memegang kitab mantra tertulis Yin, berbicara samar-samar seolah-olah dia tidak memiliki emosi. Sosok kurus dan pucat muncul dari kitab mantra tertulis Yin. Dia lemah seperti bunga willow yang tertiup angin. Orang tua itu menggigil, matanya ketakutan. Itu adalah tubuh Zenith, yang baru pertama kali terlihat. Sepertinya dia tidak bisa beradaptasi dengan dunia luar, karena dia menggerakkan anggota tubuhnya dengan aneh. Raja Alam Dewa, lumayan. Kau jagoan. Sayangnya, energimu sudah terkuras terlalu banyak, dan kau belum mencapai tubuh dewa. Bukan ancaman besar. Anmu merenung sejenak seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh Zenith atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak melakukan apapun. Setelah Zenith keluar dari kitab suci, dia melemparkannya ke pemuda dari klan roh kegelapan. Ambillah. Mainan ini tidak cukup bagus, tetapi masih bagus untukmu. Pemuda itu bersemangat saat mengambil kitab suci itu. Dia merasakannya sebentar lalu kegembiraan memenuhi matanya. Ah, ini memiliki warisan tingkat rendah, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lumayan juga, haha, akhirnya aku mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Zenith menjadi pucat pasi, bibirnya mengejang, tetapi dia tidak melawan. Dia mengerti bahwa begitu dia melawan, dia akan langsung dibunuh. Baik wilayah dan kekuatan orang lain lebih kuat darinya. Bahkan jika dia bisa memulihkan kekuatannya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang, apalagi statusnya saat ini. Dia hanya bisa menerima nasibnya.